warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 SMA. Salam Equilibrium. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Esi Solihati dalam mata pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12 semester genap. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan salah satu bagian dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang jurnal penutup. Jurnal penutup akan dilakukan ketika perusahaan telah membuat laporan keuangan pada akhir periode. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu 3.4, menganalisis tahapan penutupan dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan 4.4, menyajikan penutupan dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dari kompetensi dasar tersebut, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu para siswa mampu menyajikan, menganalisis jurnal penutup dalam akuntansi pada perusahaan jasa dengan baik. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, di mana kalian harus mampu menyajikan dan menganalisis akun-akun yang perlu ditutup pada akhir periode, maka Ibu akan sedikit menjelaskan tentang jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu yang perlu ditutup pada akhir periode. Akun-akun tertentu yang perlu ditutup itu akun apa saja? Baik, berbicara tentang akun, Ibu ingin sedikit mereview materi tentang akun. Apa sih akun? Ada berapa jenis akun? Oke. Akun itu ada dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang terdiri dari pendapatan dan beban. Lalu akun-akun tertentu yang harus ditutup itu akun real apa akun nominal? Akun-akun yang harus ditutup pada akhir periode itu adalah akun nominal, akun pendapatan dan beban. Sehingga pada akhir periode ketika kita telah menutup akun-akun nominal ini, maka akun-akun nominal pada awal periode berikutnya nilainya menjadi 0. Jadi yang muncul pada awal periode itu hanya akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Berbicara tentang jurnal penutup, ada format jurnal yang harus dibuat ketika kita membuat jurnal penutup. Formatnya seperti apa? Format dari jurnal penutup itu sama dengan jurnal umum. Formatnya sama persis dengan jurnal umum, teknik mencatatnya juga sama dengan jurnal umum. Formatnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Cara mencatatnya juga sama. Akun apa saja yang ada di sebelah debit dan akun apa saja yang ada di sebelah kredit, nilainya pun harus sama, balance. Tidak boleh berbeda. Yang membedakan antara jurnal penutup dengan jurnal umum itu hanya dalam pencatatan tanggal transaksinya saja. Kalau jurnal umum, tanggal transaksinya sesuai dengan terjadinya transaksi. Kalau jurnal penutup itu dituliskan tanggalnya hanya tanggal akhir periode, yaitu tanggal 31, 30 atau tanggal 28 kalau bulan Februari. Jadi pencatatannya sama persis, ya, hanya dalam pencantuman tanggalnya saja yang berbeda. Lalu bagaimana cara mencatat
akun-akun yang harus ditutup. Terus akun-akun apa saja yang harus ditutup? Tadi sudah disebutkan akun-akun yang harus ditutup itu akun-akun nominal. Ditambah lagi dengan 2 akun. Jadi ada 4 akun yang harus ditutup di dalam perusahaan jasa. Yang pertama tadi akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun laba dan rugi, dan yang terakhir adalah akun prepaid. Sekarang cara mencatatnya seperti apa? Cara mencatat dari keempat akun ini tinggal membalikan saja. Yang biasanya disimpan di sebelah debit di dalam jurnal penutup akan disimpan di sebelah kredit. Yang biasanya disimpan di sebelah kredit, maka dalam jurnal penutup akan disimpan di sebelah debit. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Untuk menutup akun pendapatan, karena biasanya pendapatan ada di sebelah kredit, maka dalam jurnal penutup, pendapatan akan disimpan di sebelah debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nilainya dari mana? Nilainya sejumlah pendapatan yang dilakukan perusahaan dalam satu periode. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari laporan laba rugi. Jadi pendapatannya kalau ada 1, ada 2, ada 3 ya semuanya dicantumkan. Tinggal dijumlahkan, nilainya simpan di ikhtisar laba rugi. Itu untuk menutup akun pendapatan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dengan menutup akun beban. Akun beban itu biasanya disimpan di sebelah debit. Nah, karena akan ditutup, maka beban akan disimpan di sebelah kredit. Debitnya muncul akun ikhtisar laba rugi. Nilainya sejumlah beban yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode. Sama melihatnya dari laporan laba rugi. Yang ketiga, menutup akun laba atau rugi. Ya, perusahaan kadang kita memperoleh keuntungan, juga mungkin pernah mengalami kerugian. Laba atau rugi ini pun perlu ditutup. Cuma pengaruhnya akan langsung berpengaruh terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau kita ingin menutup akun laba, misalkan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka untuk menutupnya debit ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal. Nilainya sejumlah laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Sebaliknya kalau kerugian atau rugi, misalkan perusahaan mengalami kerugian, maka jurnal penutupnya debit modal, kreditnya ikhtisar laba rugi. Senilai kerugian yang dialami perusahaan dalam satu periode. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir, menutup akun prepaid. Apa sih prepaid? Prepaid itu kepentingan pribadi. Maksudnya, pemilik perusahaan mengambil kekayaan perusahaan misalkan berupa uang untuk keperluan pribadinya, bukan untuk operasional perusahaan. Nah, itu yang dinamakan dengan prepaid. Ini pun harus ditutup. Cara menutupnya, karena prepaid adalah pengambilan pribadi, ini pengaruhnya langsung terhadap modal perusahaan. Sehingga jurnal penutupnya debit modal, kreditnya adalah prepaid. Nilainya sejumlah prepaid yang diambil oleh pemilik perusahaan dalam satu periode. Itu cara-cara mencatat akun-akun penutupan yang ada di dalam perusahaan jasa yang harus ditutup pada akhir periode. Ya. Baiklah anak-anak, itu materi tentang jurnal penutup. Mudah-mudahan kalian tidak akan pernah puas dengan apa yang Ibu sampaikan, sehingga kalian tetap mencari lebih dalam lagi tentang apa yang sudah Ibu sampaikan dan kalian mampu mengaplikasikannya dalam latihan soal atau mungkin dalam kehidupan kalian di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika Ibu menjelaskan tentang materi jurnal penutup.
Dan Ibu akhiri dengan ucapan